Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan obrolan bandit. Saya Bayu, tapi tidak ada Adit. Gak ada Adit. Aditnya tuh di situ tuh, dia jadi operator sekarang. Ini ke si Mick Jagger masih ikut aja deh. Saya Bayu dan Rizky. Dan saya masih Gunawan. Kita gue senang sekali ya. Jadi bandit itu akan selalu mengundang meja kita ini untuk berbagi cerita. Kalau ada yang mau promosi juga silakan, bebas. Karena memang kita itu namanya kolaborasi. Ya kan, kolaborasi. Kita dukung semua activity dari semua teman-teman, bisnisnya atau apapun, ya kan, hobinya. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang mau menawarkan produknya atau mau mempromosikan sesuatu, silahkan aja ke obrolan bandit. Kita pasti menyediakan untuk teman-teman bisa sharing atau apapun di sini, kan, mengembangkan UMKM. Ya, betul. Itu ya. Jadi kita saling bantu. YouTube gue juga naik ya, gue dapat promosi juga. Makaroninya Mas Gun tadi. Oke, tapi kali ini kita lu dari Jogja bukan Mas Gun? Apanya? Aslinya? Asli kelahiran Jakarta, tapi Asli, orang tua Jogja. Mungkin gini Mas, lu agak sini biar muka lu juga bisa kelihatan. Kayaknya muka lu agak jauh ya. Jadi kalau ini lu ngomong aja, biar muka lu juga tahu gitu pemirsa. Kayak Iki gini. Kalau Iki lu pasti ya dari Irian ya, Ki ya. Iki asli Solo lah. Ke Solo. Iya. Dia terkenal dengan Kiai Slamet. Lu tau gak Kiai Slamet itu apa, Mas Gun? Enggak tahu ya, Selamat. Kiai Slamet. Kebo Kiai Slamet. Kerbo Kiai Selamat. Iya. Kerbau putih yang biasanya diarak di Pasuruan. Jadi itu tadi kita bahas itu nanti boleh lah, ya. Seru juga. Next Bukannya kebo bule ya? Nah itu. Namanya Kiai Slamet. Kebo bule. Ya, yang dia dikeluarkan hanya Pasuro aja. Iya. Nah, tapi kita nggak membahas Kiai Slamet. Kita akan membahas yang mungkin sebagian masyarakat Jogja itu sudah cukup paham, dan mungkin juga Mas Gun juga mungkin pernah dengar, dan Iki pernah ngalamin. Nah, kita akan bahas tentang garis imajiner dari Yogyakarta. Ya. Teng. Oke, apa yang gue tahu Mas dari garis imajiner Yogyakarta? Garis imajiner Yogyakarta itu apa ya? Satu garis lurus nih ya, dari pantai selatan ke Keraton, terus ada Tugu Jogja, sampai ke Gunung Merapi. Nah itu kalau dilihat dari mata helikopter, itu lurus katanya. Iya. Gitu. Dan itu dulu katanya sebagai acuan arah ya, istilahnya kalau mau ke selatan ya tinggal ngikutin arah ke selatan itu, kalau mau ke arah utara ya tinggal ngikutin ke arah utara dari patokan-patokan itu. Tapi di luar itu katanya garis imajiner itu merupakan garis sebuah apa ya, kayak perjalanan hidup seorang manusia ya. Iya. Jadi kalau garis imajiner itu tuh sebenarnya juga bisa dijadikan sebuah filosofi ya Mas Bay ya. Iya, betul. Jadi filosofi dari kayak bayi dilahirkan, ya kan, terus dia berumur dewasa, dan dia menemukan jati diri, itu jadi filosofinya ada di situ. Cuma jadi sebuah pandangan yang universal juga nih garis imajiner itu, karena dan adanya di Jogja itu lebih spesifikasinya tuh lebih ke batin ya, ke batin seseorang ya Mas Bay ya. Itu sih. Dan sebetulnya ya garis imajiner itu ada poin-poinnya tuh. Kalau paling utara itu Gunung Merapi. Ya. Pernah ke Merapi dah? Merapi kakinya. Gunung Merapi. Kalau atasnya belum. Kalau Gunung Merapi sendiri itu orang Jogja melambangkan, atau enggak dari garis imajiner itu melambangkan adalah bukan pertemuan, lambang antara manusia dengan Allah, manusia dengan Tuhan. Posisinya di Merapi itu ya. Yang di Merapi itu, karena dia maksudnya paling tinggi, tegak lurus, ya kan? Dan dia melambangkan api. Gambar api itu kan api. Hidup itu ada api dan air. Laut Selatan dilambangkan dengan air. Gunung Merapi melambangkan manusia dengan Tuhan dan vertikal. Makanya bentuknya vertikal sumbunya. Makanya kayak gunung itu vertikal. Iya. Ya, bahkan sebagai pada kedekatan manusia dengan Tuhan. Iya. Dan katanya kononnya Gunung Merapi itu dulu nggak di situ, bro.
Gunung Merapi itu dulunya gitu. Menurut filosofi Jawa, Gunung Merapi zaman sejarah, zaman gak enak, pewayangan, Gunung Merapi itu jadi gini. Tanah Jawa tuh dulu katanya miring. Ya. Berat sebelah, barat lebih berat. Kenapa? Karena barat itu banyak gunungnya. Ya. Terus sama dewa kerincing wesi atau segala macam itu ada. Coba salah satu dewa itu bilang pindahkan salah satu gunung, pindah ke Jawa Tengah atau tengah situ. Ya. Ini mitos ya, mitos atau nggak di cerita wayang atau apa ya, anggap aja gitu. Ya. Akhirnya dipindah tuh gunungnya ke situ. Nah, delalah di situ tuh ada 2 empu lagi bikin keris. Dua empu tuh berarti dua pengrajin keris zaman dulu yang sakti lah. Disuruh pindah sama dewanya, nggak mau pindah. Si empunya ini. Empu nggak mau pindah. Akhirnya sama dewanya dibelekin tuh gunungnya tuh dilempar aja, blok gitu. Nah akhirnya tempat pembuatan kerisnya itu yang jadi Merapinya itu, jadi apinya, tumpunya. Sehingga dikatanya ya 2 empu itu yang sekarang menunggu Gunung Merapi sampai sekarang. Nambahin dari Mas Bay itu memang dipindahkan ke situ supaya jadi imbang ya. Supaya imbang tuh antara yang tanah Jawa itu ya berarti ya. Daratan Jawa itu supaya imbang, pindahin gunung ke Jogja. Iya. Tadinya arahnya ke barat semua. Arahnya mencong barat. Gitu. Makanya kalau otak kita juga mencong tuh imbangin aja. Jangan sampai dilempar ya. Nah, akhirnya ditunjuklah Mbak Marijan itu almarhum adalah salah satu penyambung antara keraton Merapi. Dan kalau Merapi meletus biasanya ada acara labuan di Laut Selatan. Kalau ada gejolak di Merapi, letusan. Biasanya pasti ada labuan. Keraton gitu. Ya, itu kita ngomong Merapinya. Setelah Merapi, garis kesininya apa? Itu adalah Tugu Jogja. Tugu Jogja dulu nggak begitu bentuknya. Ya. Tugu Jogja aslinya bentuknya nggak rancip gitu. Dan Tugu Jogja itu namanya tuh Tugu apa ya? Dulu bukan nama Tugu Mononjok, namanya apa? Golong Giling atau apa gitu. Iya, Golong Giling itu. Iya kan? Nah, itu kalau dilihat itu sebetulnya lambang dari apa? Lingga kan? Lingga itu kan biasanya kan ada lingga sama yoni itu kan. Ya, lambang apa yang animisme dinamisme yang bahwa ini lambang perempuan, ini lambang laki, ini lambang perempuan. Oh gitu. Dan itulah perjalanan antara manusia dengan ketuhannya. Tengahnya adalah keraton. Sebelum keraton ada alun-alun utara, ya kan? Terus baru keraton. Nah, keraton itu antara udah manusia sebagai lahir sebagai manusia di muka bumi ini. Dari keraton itu patokannya. Dari keraton itu. Nah, terus ke selatan mulai alun-alun selatan. Terkenal dengan Masangin. Masuk Dua Beringin. Udah pernah belum? Udah. Pohon yang kembar itu. Iya. Alhamdulillah miring, nabrak ke tembok. Sering lah, cuma gua ke jalan tuh kadang-kadang tutup mata kan. Iya. Melipir ke sana, nabrak pohon dan segala macem. Itu kalau menurut apa ya mitos ya kalau kita hatinya baik, niatnya baik, itu kalau nutup itu mau kita diputerin manapun, kalau tembus ya tembus aja. Iya, berarti hati saya kurang baik mungkin ya. Iya, gitu. Nah, jadi masuk Dua Beringin itu bisa juga karena di situnya memang ada secara unsur magisnya, tapi itu juga kan gini, mungkin ada kuda kutub magnet yang sangat besar, sehingga kita bisa terganggu lah arah kita. Nah, dari situ ada lagi yang mungkin orang sebagian besar nggak tahu, namanya Panggung Kerapiak. Panggung Kerapiak itu bentuknya kotak, Mas Gun. Panggung ya, bentuk panggung. Bentuknya panggung ya. Mungkin sekilas ya, kayak Ka'bah tapi pendek lah, versi pendek. Dan itu tempat dulu para raja berburu, Mas Bro. Ya, Panggung Kerapiak ini. Ya, itu orang mungkin nggak tahu, itu nggak jauh dari alun-alun selatan. Nah, kalau tadi Tugu Lingganya, ini yoninya kalau nggak salah. Coba deh, lingga itu kalau nggak salah lu cari aja gambar lingga yoni, ya kan? Mana ini ya? Coba ini gua cari nih di sini. Lingga yoni, ya kan? Masuk gambarnya. Nah, kan? Lingga itu kan yang berdiri, yoni itu yang lingga itu yang berdiri, lambang dari pria, yoni itu melambang dari wanitanya, perempuannya. Jadi manusia itu dilahirkan kan dari perempuan kan? Iya, betul. Dari dia lahir ke keraton itu berarti dia tumbuh. Lingga yoni itu ya.
Nah, malah punya itu alat itu ya, kayak buat gilingan. Yo, sebetulnya nih ya punyanya para kaum pria lah. Disimbolkan seperti Disimbolkan seperti itu. Bentuknya memang ya gitu deh. Kayak ini ya apa? Yang kau di sini jago. Apa tuh? Meriam Jago. Oh, Meriam Jago yang Iya. itu loh, yang di mana? Yang Di situ di Pangeran apa? Itu Museum Pangeran Jayakarta ya. Iya, di situ. Nah, baru yang ke selatan itu paling ujung itu adalah Laut Selatan. Laut di Selatan, pucuk nih. pucuk ya. Dan itu ujungnya itu ya. sepanjang Laut Selatan itu kan panjang ya. Iya. Tapi yang diambil yang Parangkusumo. Yang Parangkusumo yang dulu ada namanya Batu Gilang. Ya. Tempat pertemuan dulu sejarahnya Panembahan Senopati sama Ibu Ratu Laut Kidul situ. Dan laut dilambangkan adalah horizontal, melambangkan ibu, Merapi melambangkan bapak. Merapi api, laut air. Air. Merapi melambangkan ke Tuhan, kalau laut melambangkan ke alam. Jadi kalau kadang-kadang kalau yang Tuhannya, kalau misalkan jadi kalau masyarakat Jogja percaya gitu, dia Allah murka, alam nggak Alam terima, nggak terima. ya sudah katanya gitu. Seperti itulah. Jadi istilahnya saling keterkaitan ya, ketika Allah murka terus alam juga nggak terima, jadi satu semua, Ya. bisa ini ya, Iya. ada mara bahaya Mara bahaya. Ya, di situ. karena kan kalau kita ngelihat flashback ke hampir 10 atau 20 tahun ke belakang, Jogja itu kan banyak ya, banyak kejadian kan, Gempa. yang gempa, yang apa, Gunung yang meletus. gunung meletus, dan juga ada apa istilahnya yang kadang tidak bisa terprediksi oleh contoh misalkan Gunung Merapi kan BMKG berarti ya. Iya, iya. Dia ngeliatin ininya aman kok, normal, tapi tiba-tiba gitu, Bergejolak. ya, bergejolak, kayak gitu. Gitu ya. Jadi mungkin itu gambaran sejarah, garis imajiner dari Jogja. Mungkin ya kurang lebihnya mungkin ada yang saya salah, mungkin ada yang ini bisa dilihat di literasi. Tapi itu yang saya tahu sih. Kalau di Parangkusumo itu rencana saya sama Mas Adit kita mau bikin konten di sana karena kebetulan saya lama juga berapa sering nginep di sana. Mas Adit juga pengen nginep katanya di sana tuh. Parangkusumo situ. Parangkusumo. Waduh. Ya kan? Jadi buat yang di rumah tunggu saja, mungkin obrolan bandit nanti akan jalan halan-halan, ya kan? Mengunjungi tempat sejarah-sejarah yang ada di tanah air kita. Ya. Sekian aja. Oke. Terima kasih Mas Gun. Iya, Terima kasih sama-sama Iki. ya. Ya, sampai jumpa lagi. Bye. Bye.